retorika yang lalu Anda ceplak, Anda tiru, itu kalimat dari saya dulu di Komal-Komal aja atau di TikTok dari saya, lalu Anda ambil lagi kan. Jadi seolah-olah saya Tuhan Anda, saya nggak mau itu loh. Bro Vivo ini bukan Tritunggal, bukan DO, bukan Saksi Yahova, tapi paham baru. Pahamnya retorika. Enggak lah, Pak Vivo jalannya benar. Pak Vivo itu selalu ngomong yang benar sesuai Alkitab dia. Benar ya Pak Vivo ya. Makanya saya suka belajar juga sama Pak Vivo. Kalau Pak Markus ini kalau saya lihat masih ngarang bebas saja. Pak Markus, Pak Kosi, Pak Celo. Tunjukkan ngarangnya di mana. Banyak lah ngarangnya. Gimana Pak Vivo itu? Iya. Enggak begini, tadi Markus, Pak Celo, siapapun yang menguraikan tadi seperti itu, dan dia menciptakan Tuhan pikiran akalnya, maka Tuhan abal-abal yang ada di dalam hidup dia. Itulah Pak, orang Tuhan yang nggak pernah mati kok. Iya, Menurut Dari Living Smile, makanya kalau Anda, gimana? menurut Living Smile, sesembahannya Bro Vivo ini Allah yang bukan-bukan. Living Smile nggak Bukan ada. Anda kan Living dengan Smile saya, tidak berani bukan. datang ke sini. Jangan ngomong Living. Udah saya Yang katakan, ada kalau Anda smile, Anda katakan smile, bahkan Tuhan dia, saya lumat, Tuhan dia aja saya lumat kok. Iya, lagian juga Mana? Living nggak ada, ngapain dibawa-bawa Livingnya? Yang ada aja. Nah, nih. living pun nggak ada, lalu Anda arahkan ke sana. Kamu udah dewasa atau masih umur 2 tahun? Bocor, semuanya bocor. Ini sama Markus aja nih Pak Vivo. Oh, Markus aja yang dari tadi banyak. Oh, katanya ngomong begini. Siapa buka pintu? Mas siapa? Manase apa Vivo? Kedua-dua aja. Oh, Pak Vivo. Berdua aja. Oh, Siapa? Dua-dua aja. Siapa? Boleh. Ini hostnya, izin host. Silakan. Gimana, Jul? Gimana? Menurut Aman, Anda, lancar. saya... Pokoknya hidup Bentar, comberan. Jangan. lipat dia Pak Vivo. Iya. Lipat dia Pak Vivo. Kalau bisa lipat dia, jangan Apa sampai saya- bengkok jalan. Apa saya blender? Apa saya gas? Atau gimana? Lipat dulu Pak. Kayak lipat Gasken pakaian. aja, gasken. Iya, lipat Gas dulu. Pak Vivo, gas. Nggak tahu siapa ini Pak Vivo ya Pak Markus ya. Jangan sembarangan Pak Markus. Sebelum Pak Markus ada di TikTok, Pak Vivo Supaya- sudah lebih duluan. Supaya hot, supaya hangat. Gasken Bro Vivo. Iya, sebelum Pak Markus ini ada di TikTok, ini Pak Vivo udah ada duluan ini, udah menghabisi semua geng-geng apologet, termasuk Bang Luga, Pak Tom, Bang Samuel, Living Smile. Enggak ada geng apologet kalau tidak mengaku Yesus adalah tema begini, Tuhan, Yesus temanya adalah begini Pak Bapa Vivo itu. dan Pak Markus. Berhenti berapologet. Apakah Tuhan itu bisa mati? Nah, itu temanya. Gimana Pak Markus? Silakan Pak Markus. Iya, ada tertulis Tuhan mati. Pertama Korintus 11 ayat 26, Tuhan mati. Dan Tuhan Jangan menjanjikan ada yang itu. pisahin ya Bang. Jangan ada yang pisahin ya. Yohanes 10, 17, 18. Itu tertulis, bukan saya yang bilang. Oke, berarti ada ayatnya. Terus bagaimana pendapat Pak Vivo ini? Apakah Tuhan bisa mati Pak Vivo? Tuhannya nggak mati, Tuhannya Pak Vivo. Iya, biar Pak Vivo yang menguraikan. Silakan Pak Vivo di open Gitu ya. open mic. Ya, Bang Vivo ngomong dong. Enggak, suara saya Tahu nggak? dengar, Jul. Dengar suara saya, Dengar Jul. Pak Vivo. Nggak kedengaran, Dengar. nggak kedengaran. Enggak Udah kedengaran kayak ember, ya. Dengar, saya dengar. Dengar Pak Vivo, dengar ah. Gas Pak Vivo, gas ya. Turun dulu Bro Vivo, nggak kedengaran. Jangan kedengaran kok. Kedengaran Gas, Pak Vivo. udah. Dan benar turun ya. Turun. Naikin lagi deh. Naikin lagi Pak Vivo, naikin. Terus si Manase ini? Si Manase yang Aku sesat. curiga si Vivo itu dipukulin sama istrinya lagi tuh. Pernah dikeplak loh pakai ember dalam keadaan
Kok Pipo. Pipo naik di kamarnya Marikel, kedengaran suara istrinya bentakin dia. Itu masih di bawah tuh Pak Vivo-nya Bang Gunung Batu. Itu di bawah Pak Bang Vivo. Hos naikin Pak, Bang Hos. Kamu menase, kamu ngapain bawa orang? Kamu aja. Udah ini Pak Manase Vivo lagi mau masih santap sesana berdua Manase nih. ini panitia perang dunia Anak ketiga. lulus dari Pak Vivo baru sama saya, Pak Markus. Gimana Pak Vivo ini? Pak Markus udah panas-panas nih. Udah nggak bisa nahan dia ini. Katanya Pak Vivo kabur tadi. Lanjut dah, jangan. Aduh. Ini Manase ini juga panitia perang dunia ketiga. Bukan hanya Bro Markus. Udah. Baik, dengan siapa saya? Dengan siapa? Sama Markus mau Apa? nantang. Katanya dia bilang Jangan dua bicara, orang Pak Vivo dia bisa Jangan lawan. bicara tentang Pontius Pilatus dan istrinya ya. Ya, Markus. Kata Markus dia bilang Bro. 2 orang Vivo saya layanin katanya. 2 orang Vivo saya layanin kata Markus itu. Manase sama Vivo, 2 orang Vivo, kamu framing lagi. Kan dua orang kan berani lawan kan. Iya, Nah, kamu sekarang ganti Pak Vivo namanya, dulu, coba Vivo lawan. juga, biar 2 Vivo. Ya udah lanjut Pak Vivo gimana? Lanjut kamu hanya congor aja kamu. Ya silakan Pak Vivo. Soal kita mengatakan Tuhan mati itu. Ya, kalau menurut yang Anda jelas, dengar dulu lah. Yang Anda referensi dari mana mengatakan, mari kita gali ayatnya. Menurut Anda, Tuhan itu mati? Yang Anda baca di Iya. dalam Alkitab? Benar. Mati. Apakah referensi untuk itu seperti itu secara makna yang Anda ambil? Begitu. Lalu maknanya apa, jelaskan kamu. Kamu jelaskan bahwa ayatnya. Ya, yang Anda mengatakan tadi, saya belum menyimpulkan apa-apa. Pelan-pelan. Nah, nanti saya gas nanti ada jantungan. Pelan-pelan. Pak Udah Vivo, langsung pelan-pelan, aja, Pak bro. Vivo. Dia udah umur 80 Pak Vivo. Udah sedikit bagus, aja udah bukan. mau turun ke Nah, tanah. ya, Pak bukan Vivo. Pelan-pelan, soal, yang sabar. bukan Kamu nggak tahu bukan Manase soal bahwa bukan. umur itu Boleh, tidak boleh. menentukan siapa yang duluan. Supaya kamu tahu, Ya, bayi betul, aja itu bisa, nggak- apalagi umur seperti kamu. Itu ingat itu. Ya, nggak Ayo, bisa. Jaga ayo, mulut lanjut, kamu, dilanjut. jaga ya. Pak Vivo Jadi, tadi ada tapi pernyataan dari saya Pak kan Markus saran aja. bahwa Kan Tuhan umur segitu bisa tuh mati. udah waspada itu. Siapa Bukan. bilang? Menunjukkan kedewasaan. Orang-orang Ayo, siapa yang ayo. bilang, bro? Tidak Yang muda aja bisa membuktikan segera hari ini kedewasaan. juga bisa, bro. Supaya bro tahu itu. Oke, kita diskusi ya. Terus Silakan, bagaimana Vivo. pendapat Pak Vivo? Apakah Pak Vivo percaya bahwa Tuhan itu bisa mati? Silakan Pak Vivo. Tuhan tidak pernah bisa mati. Kalau Tuhan itu mati, saya pastikan Tuhan abal-abal. Bawa ayatnya. Tidak akan mungkin. Makanya setiap ayat demi ayat secara referensi arahnya dan kisah dan konteks di dalam perikopnya kemana arahnya. Ingat, setan pun memakai Alkitab, memakai Bibel. Udah Ya, jangan ingat. panjang-panjang Bro Vivo. Straight to the point, bro. Straight to the point. Hantam Don't go Straight around to the the point. bush. Don't go around the bush, Dengarkan bro. baik. Iya. Apa yang Anda narasikan kalau Anda ambil retorika di dalam hidup Anda tentang Tuhan mati, berarti Tuhan yang Anda kenal itu saya pastikan bukan Tuhan, itu hantu. Betul sekali Pak Vivo. Mari kita ambil di dalam mari kita ambil di dalam ayat. Ayat demi ayat. Ya, bantah dan ayat itu, Bibel bro. Kok nggak ada jelaskan dulu biar saya jelaskan. Saya nggak bertanya kepada Anda. Kalau saya bertanya kepada Anda sampai kiamat, sampai ke liang kubur pun, Anda nggak pernah jawab itu karena Anda tidak Kamu memahami. mau jawab seluruhnya. atau mau berretorika? Jawab aja lah. Kami nggak butuh khotbah. Kalimat retorika yang Anda jelaskan dari saya menjadi itu dan nggak pernah Vivo. keluarkan dan saya itu kalimat itu. Jadi saya katakan nanti jadi Anda dari saya Tuhan Anda. Nggak boleh, jangan. Berdiri kau di dalam hidupmu siapa kamu dan Lanjut apa yang aja, kamu hidup bro. tentang Jangan hidupmu. mutar-mutar, nggak bisa jawab, mikir lagi. Ini masih mikir, bilang masih mikir, kita kasih waktu. Baik.
Mengapa dikatakan Tuhan mati? Secara ayat, apa definisi ayat itu mengatakan Tuhan itu mati? Mari kita gali. Mengapa itu kalimat dengan perkataan manusia mati? Anda tahu, Anda mempercayai itu? Mengapa manusia mati? Ini bukan manusia. Jawab betul. itu bertanya. Kamu Nggak jawab ada dalam bertanya. Alkitab itu. Ini Ngaco Tuhan, kamu. Bro, bukan Yang ada manusia. dalam Alkitab aja lah, Bro Vivo. Enggak. Manusia mati karena manusia dari Adam dan Hawa dia mati. Bahwa setiap dan kemanusiaan dan seluruh manusia yang pernah hidup sampai detik ini, Iya, itu dia materi dilahirkan pelajaran, di dalam dosa. materi di sekolah Dengar minggu dulu. Itu materi di sekolah minggu, Bro Vivo. Yang lain lah. Ya ulang gimana? Kalau masuk kita ke Wahyu, kalau nggak kamu paham Alkitab ke Wahyu. Temanya kan begini loh Pak Materi Vivo. pelajaran anak sekolah minggu. Percaya bahwa Tuhan itu bisa mati dengan ayat-ayat yang tadi sudah di-share atau dibacakan. Terus bagaimana pendapat Bukan Pak hanya Vivo? yang makanya saya katakan demikian. Kalau Anda mengatakan seperti itu, harus kamu memahami dulu kenapa manusia mati. Kalau kamu tidak memahami manusia mati, maka Tuhan pun tidak bisa kamu, karena dan kau tidak memahami Bible, Alkitab pun kamu tidak pernah baca. Ya, itu Tuhan yang mati. Ya. Itu Tuhan yang mati. Kamu memahami mengapa manusia mati? Awal dia dari situ, maka kalimatnya nanti mengapa dikatakan itu mati. Kematian manusia bagaimana menurut Anda yang Anda nalarkan secara Bible? Sabar ya teman-teman, ini pertarungan antara Bang Troy sebentar Bang. Ini adalah pertarungan antara Pak Vivo dan Pak Markus. Katanya Pak Markus bilang biar berani melawan Pak Vivo, sedangkan Pak Vivo ini adalah the best debat internasional ya, yang nggak ada duanya dengan Bang Gugat. Betul. Orator Sanggupkah gunung Pak yang Markus pergi ke melawan gedung Pak DPR. Iya, karena begini Bang Roy, berhubung umur Pak Markus udah kepala mau hampir 1 abad ya, jadi Pak Vivo janganlah terlalu keras-keras ya, kasihan orang tua ini ya. Ya Pak Vivo ya, yang sabar lah ya. Sabar, biar saya kenalin. Jadi yang belum tahu Pak Vovo ini orator ulung. Dia sering Pak Vivo ini teman baiknya Soekarno. Hah? Dia belajar sebagai orator itu dari Soekarno, Insinyur Soekarno, Iya, Presiden makanya saya bilang pertama dia orator Republik ulung, Pak. Indonesia. Betul sekali. Udahlah host, kasih naik dia berdua, Pak Markus sama Pak Vivo. Ya, Bro Sama-sama Vivo nih orang tua nih. retorika dia. Iya, ya, udah jangan kelamaan. Kita saksikan Manase, dulu. kamu kalau Pak nggak Vivo dan berguna Pak turun Mar- aja Pak Mar- Manase. Jangan. Nanti kalau Manase. Pak Markus bisa Kamu ngalahin nggak Pak Vivo, punya Pak ilmu, turun Manase. aja bro. Nonton Ya, aja di bawah maksudnya kamu. begini, kalau Pak Vivo, Pak Markus Congor sudah aja kamu selesai dari tadi. melawan Pak Vivo, baru melawan yang muda, sama-sama dulu yang sama-sama orang tua, baru melawan yang mana sih masih kuat ini. Masih umur 40-an, ya kan, tinggi badan 170, Iya, Manase. berat badan 70 Hati-hati kilo. dengan Oh, pernyataanmu. masih kelas Hati-hati. berat ini. Masih Iya, ada hari iya, esok, maksudnya. ingat itu. Iya, maksudnya Pertanyaan. coba dulu lawan Satu Pak Vivo. pertanyaan, sabar. Mana sih udah sarapan? Udahlah Bang, udahlah. Oke, udah gas. udah makan ayam. Iya. Ya, kita beri kesempatan Pak Vivo untuk bernarasi dulu lah, biarkan dulu bernarasi. Silakan Pak Vivo. Baik, mungkin coba saya bedah dulu tentang mati. Mengapa ada kalimat mati di dalam Bible? Kalau kita tidak memahami secara konteks dan teks Arab di dalam makna kematian, saya pikir Anda dan kita pun kecewa di dalam hidup kita. Mari saya ambil dari Alkitab, dari Bible. Mengapa ada kalimat mati kepada manusia? Mengapa saya berangkat dari sana? Supaya kita bermakna mati tentang Tuhan yang diarahkan secara tertulis, konteks dan teks akan kita dapatkan. Mari kita coba simak pelan-pelan ya. Tapi waktunya pun nggak jalan. Kalau kira-kira apa nanti ya stop saya. Oke, silakan. Manusia dilahirkan di dalam dosa. Semua manusia dari Hawa Adam sampai detik ini, kalau ada yang lahir di dalam dosa. Mazmur pasal 51 ayat 5, Mazmur 58
pasal 58 ayat 3, Yesaya 48 ayat 8. Manusia, pengertian manusia sesudah berdosa dari Adam dan Hawa sampai detik ini gelap dan tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan di dalam hidup dia? Ingat, baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 18. Manusia hatinya penuh kejahatan sesudah berdosa dari Adam, karena kita adalah keturunan manusia dari Adam dan Hawa. Maka dengan demikian hatinya penuh kejahatan. Yeremia pasal 17 ayat 9. Ambil pulpennya, catat. Ini khotbah nih, tidak straight to the point ini, bro. Biarkan dulu Ada khotbah di Pak. gereja, nanti kamu khotbah ya. Biarkan dulu bernarasi. Nanti ada waktunya kok Pak Markus Baik, berbicara. ini kan narasi. Nanti Anda bantah nanti. Manusia sesudah itu dia mati secara rohania. Kita bicara Secara Tuhan yang mati, rohania di kamu dalam bawa ke hidupnya. manusia. Ini kan nggak nyambung ini. Cari orang yang nanti lebih dibantah Pak, nanti dibantah. paham lah. Sabar saja. Dan secara rohani dia akan mati. Efesus pasal 2 ayat 1. Mari kita lihat, itulah keadaan manusia di dunia yang sudah keadaan itu, dan mutlak itu tidak bisa dibantah siapapun di dalam hidupnya. Maka manusia pada akhirnya akan mati. Kurang 1 menit lagi. Lalu datanglah manusia yang dikatakan di dalam kemanusiaan yang tidak mati. Anda katakan tadi kan secara alkitabiah Tuhan mati. Mari kita gali kembali itu. Dengan demikian akan kita memaknai tentang kematian, bagaimana terjadi itu. Baik. Mengapa ada dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 40 kali kalimat mengatakan manusia di dalam Perjanjian Baru? Kalau Anda pernah membaca Alkitab Bibel, Anda lihat dan Anda sudah habis. maksudnya Sebentar, ada berapa kali berapa puluh kata manusia? Itu ada berapa titik di situ? Ya. 40 Sabar kali dulu, Abang. kata Ini kalimat tentang pertarungan manusia. antara Pak Vivo sama Pak Markus, Bang. Pak Markus ngomong jangan jadi berhala di atas. Silakan Pak Oh, Markus. soalnya aku tadi sempat ketik di bawah. Aku bilang begini, diam kau Vivo, ku gas kau nanti. Ku bilang gitu. Gas, iya, Sabar iya, Abang. kasih Ini, dulu. ini pertarungan antara Pak Vivo sama Pak Markus. Ngomong Siap. jangan jadi tiang berhala. Jadi aku jangan gas Nanti dulu ya. dikiloin tiang berhalanya. Ya, aku jangan gas dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi saya lihat begini. Jangan gugup. Saya kan membawa ayat firman Tuhan bahwa kenapa Tuhan harus mati. Harus mati, bukan mati, harus mati. Itu dasarnya di Mazmur 49. Ya. Kalau di Kejadian itu Kejadian 2 ayat 16-17. Itu hukum, setiap Tuhan berkata-kata menjadi hukum. Hukumnya bersifat kekal, nggak bisa direvisi. Jadi harus dibayar, dosa itu harus dibayar dengan maut. Nah, kenapa Tuhan harus mati membayar dosa itu? Itu Mazmur 49 ayat 89. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada satu manusia yang bisa membebaskan. Manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berdosa. Itu jelas, kita bahas kematian Tuhan. Kenapa dia harus mati? Begitu bro, jangan bawa pidato di sini kemudian nggak menjawab pertanyaan. Kita bahas Tuhan mati, apa benar atau tidak? Kamu bilang manusia yang mati. Ini kan repot ini. Begitu bro, tolong fokus pada persoalan atau topik diskusi yang sementara ini kita diskusikan. Itu aja bro. Terima kasih. Ya, sementara Pak Vivo belum nyambung ya. Silakan Pak Vivo untuk disambungkan. Waktu dan tempatnya Pak Vivo. Ini tentang Tuhan bisa mati. Ayo Pak Vivo, gunakan retorika persuasif Baik. lagi dong. Baik. Anda menjelaskan secara definisi lalu kau ambil secara kalimat Tuhan mati, Tuhan mati, Tuhan mati. Maka aku saya katakan bro, maaf. Tuhan Anda saya tantang, Tuhan abal-abal. Kalau Anda bernarasi seperti itu, bahkan saya masukkan ke paret Tuhan Anda. Waduh. Gas, Vivo, Kenapa? gas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anda retorika yang Anda ambil menjadi Tuhan Anda itu pikiran akalmu. Cara makna Tuhan tidak mengerti dan tidak bisa memadai tentang hidupmu. Baik, saya jelaskan. Lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15.
Saya uraikan tadi tentang manusia, mengapa manusia mati. Lalu kita ambil mengapa Tuhan menjadi manusia. Lihat, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Sedang keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian Sudah habis. Bentar. Belum, bentar, tanggung menariknya. Oke, tak kasih setengah menit lagi, silakan. Kasih dulu Jul, kasih dulu. Ini pelan-pelan. Ini narasi saya pelan-pelan. Enggak, saya Gas, Vivo, gas. Sabar. Dengan kata lain, mengapa Tuhan itu mengambil Oke, posisi terima kasih manusia? ya, terima kasih Vivo. Jadi ditanggapin langsung, boleh langsung yang secara tiktokan ya, silakan. Untuk diperkenalkan putus sambungannya. Silakan, lanjut Pak. Siapa yang lanjut? Apa yang lanjut? Troy ini. Siapa yang lanjut itu? Lanjut bingung dia, Pak Vivo, lanjut, jangan kasih di Oh, lanjut. aduh, jangan Oke. parah. Gas, Vivo, Maka gas. saya katakan, Lanjut, dengar dulu, Pak Vivo. kalau Anda mungkin barangkali kalau begini Anda terlalu lama Anda di TikTok hanya bergumul di jomberan WC. Tidak ada maknanya apa yang Anda uraikan. Kasihan, maka Anda tidak hanya nanti suatu saat nanti Anda tinggal binasa. Karena orang itu berkata orang yang bersama dengan Tuhan memaparkan Tuhan harus cerdas dan mau memahami kemanusiaan Yesus dia supaya bisa Adam dan Hawa yang bergumul yang dengan kata lain melalui media ular setan berhadapan maka tumbang Adam dan Hawa terpisah. Maka posisi itulah Yesus Tuhan menjadi manusia mengambil posisi yang sama supaya berhadapan manusia Yesus dengan setan yang pernah menggoda di Taman Eden. Waktu Ingat, sudah habis, itu. Pak Vivo, setengah menit sudah saya kasih tadi pertingan. Ya, silakan Pak Markus. Ya, terima kasih. Saya lihat ini suaranya yang besar, isinya nggak ada. Jadi saya bawa ayat tadi di Mazmur 49. Dia bilang begini, tidak ada seorang pun itu manusia, bro, dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada seorang pun. Kamu bilang manusia lagi yang mati, bagaimana? Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saya baca firman Tuhan, kamu mendengar tapi tidak mendengar. Itu persoalannya di situ. Kamu nggak memahami sama sekali karena iblislah bapamu menurut Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 43-44. Itu persoalannya. Tidak seorang pun. Karena apa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk forever, selama-lamanya. Kamu masih bilang Tuhan jadi manusia lagi. Hosea 9 ayat 11 ayat 9 dikatakan Tuhan itu bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Jadi dia bukan manusia. Nah, kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu menjadi hukum yang kekal, eternal law. Dia nggak akan pernah mau melanggarnya. Itu kamu paham nggak? Di situ dulu, bro. Jadi kamu sanggah dulu ayat firman Tuhan yang saya bawa, bro. Coba. Oke. Ya, coba Anda jelaskan dulu. Ya, coba Kejadian pasal 3 TikTok 15. aja, Coba Anda TikTok baca, aja ya. coba ambil TikTok nalar itu. aja. Coba Anda ambil dari nalar itu yang dikatakan tadi Kejadian pasal 3 15. Coba kamu baca. Sudah saya tahu itu. Kamu kan mau Ya, bertanya ya bahwa keturunan dia? Daud Coba itu manusia. baca dulu, Bang. Sudah, saya udah tahu itu. Melalui Baca keturunan dulu, baca perempuan dulu, Bang. ini, melalui keturunan perempuan ini, jangan habiskan waktu, bro. Nggak ada isi, sama Enggak, waktu aja. gimana Anda? Kamu menurut kamu keturunan perempuan ini artinya bahwa Oke, harus oke. manusia. Begini aja barangkali Kamu kalau Anda mengabaikan katakan nggak ada isi. kemahakuasaan sang pencipta. Kalau Anda katakan nggak ada Itu isi, nggak ada metode, isi, kata- itu metode yang dipilih oleh sang pencipta untuk datang melalui ciptaannya, proses kelahiran. Enggak begini Dia aja, tidak bro, berubah. daripada kita Bro-bro apa? seperti Nggak ada anak bro-bro di kecil. sini. Kamu jawab Iya, aja. seperti anak kecil. Kamu Bukan sanggah begitu, aja bahkan Tuhan bahwa Anda, tidak Yesus ada Anda satu mau manusia bagaimana pun. kalau saya lubat? Saya masukkan Tuhan Anda ke karet.
Gimana? Kacau kamu, nggak ada isu nih. Ganti Manase, ganti si Manase aja. Dengarkan. Enggak, dengarkan. Sebelum kau bicara, saya sudah memahami tentang hidupmu, tentang di dalam ketuhanan. Saya pastikan setan yang kau sembah. Karena kamu tidak diarahkan kepada Bibel. Kamu sembah Nggak manusia, ketawa itu sembah dalam setan. penjelasanmu. Bukan kamu. Setan itu Kamu apa manusia definisi yang setan terkutuk. dulu? Kamu manusia yang terkutuk. Waduh. Ada kesian ini. Gimana? Kelihatannya udah nggak Bukan nyambung kasihan. lagi dia nih. Bukan karena Iya, karena kamu nggak akan paham. rasakan, Kamu- dan apabila kamu menguraikan tentang Bibel tidak sesuai dengan konteks dan teks, saya pastikan kamu manusia terkutuk. Coba kamu jelaskan bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Gimana? Coba kamu jelaskan. Tidak seorang pun Maka dapat saya katakan membebaskan tadi, dirinya. mengapa dia di dalam Coba, nubuatan coba. tentang Kejadian pasal 3 ayat 15, supaya kemanusiaan yang menggantikan manusia berhadapan dengan setan, si ular tua, Nggak ada Eden, kata manusia di tentang situ. Hawa dan Nggak Adam. ada kata manusia. Itu kesimpulan Anda. Nggak ada kata manusia Yang di lahir situ. dari Kejadian pasal 3 ayat 15, siapa yang lahir? Siapa yang lahir? Tuhan yang lahir. Lukas 2 ayat 11. Gimana? Kamu baca nggak? Lukas 2 ayat 11. Tuhan lah. Bagaimana Tuhan Kamu Anda ini lahir? Kok memang, Tuhan kamu lahir? ini Tritunggal. Kok Udah Tuhan tertulis lahir? masih menyangkal. Maka saya katakan, kalau kamu katakan Tuhanmu lahir, Tuhan itu kubijak-bijak Tuhanmu, kubijak-bijak Tuhanmu, masa Tuhanmu. Oh silakan, kamu dapat imbalannya. Udah Makanya tertulis katakan. kamu masih menyangkal. Itulah karakter Tritunggal yang dibawa kegelapan. Apa sebabnya dia dikatakan di dalam Kejadian pasal 3:15? Apa? Mengambil Dia posisi datang, itu Adam metode dan yang Hawa. ditetapkan. Metode yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dia Ya, datang betul. melalui Bagaimana kelahiran. menurut Anda? Bagaimana, mengapa Bapak Kamu katakan yang menyimpulkan tadi, bahwa karena lahir dari manusia, dia manusia. Padahal ada clue bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Bukan oleh sperma. Ya, Ma. Kamu tahu nggak? justru itu saya katakan Nggak paham kepada kau. Anda, kalau Anda mengatakan seperti itu, kata dia dilahirkan harus manusia supaya menggantikan manusia dan Hawa berhadapan dengan si ular tua. Itu Tentang pemahaman hukum. sesat. Dengarkan baik-baik. Itu pemahaman sesat dangkal. Dengarkan baik-baik. Kalau ketuhanan Dangkal, dia kamu ambil nggak di dalam memiliki ketuhanan, Roh dia Kudus. udah diam kau. Di dalam ketuhanan Anda mengambil Kamu penyelamatan yang itu diam, Tuhan kamu abal-abal. ribut nggak ada Sekali isi. Tuhan bicara, Nggak bukan memberikan isi atau edukasi. tidak, makanya kalau nggak ada isi masa Nggak katakan memberikan edukasi. Tuhanmu saya masukkan ke parai busuk, gimana? Tuhanmu saya masukkan Iya, ke itu parai nggak busuk. memberikan Gimana? edukasi. Nggak memberikan edukasi. Enggak. Kamu Saya hanya bicara, ngomong-ngomong kamu aja. Tuhan aku. Kamu memperkuat Bapak hidupmu Markus dengan ini. kekuasaan, maka kamu adalah setan dan hantu belau. Maka saya katakan dia itu manusia terkutuk. Tetapilah. Comberan ini, comberan Pak Ibu. Bukan, Jom saya beran mau kau. sebentar, saya mau memberi peringatan kepada Markus. Kamu jangan bilang Vivo tidak memberikan edukasi. Ini ada edukasi stand up comedian. Ya. Jadi bagaimana cara menjadi stand up comedian yang bagus? Oh, Bang Seni jangan buka-buka rahasia dong. komedi dia. Oh iya. Lanjut. Lanjut, lanjut. Bang Begitulah Markus, Anda dengan kata lainnya Markus. Maka saya Lanjut, pastikan stand up-nya, kamu lanjut, di mana Bang. kamu ada. Dengar dulu, di mana kamu ada, kamu tidak pernah dihargai orang karena kamu manusia, Tuhanmu Tuhan abal-abal. Saya masukkan Tuhan Waduh. kemarin, bisa. Waduh. Mantap. Benar. Ya, sementara skor masih 10-0 ya untuk Pak Vivo. Silakan Pak Vivo lanjut. Maka dengan kata lain, dengarkan baik-baik. Kamu pakai kuping dengar, jangan mulutmu yang bau, yang jomberan itu. Waduh. Gas. Mengapa dia menjadi manusia, menggantikan manusia Hawa dan Adam supaya jumpa dengan setan yang pernah menjatuhkan Hawa dan Adam, mengambil posisi manusia. Tanpa itu tidak ada keselamatan bagi manusia. Tanpa itu tidak ada makna di dalam kemanusiaan manusia, Anda dan saya. Dan semua kelemahanmu, semua kejahatanmu ditimpakan kepada manusia Yesus. Diambil ke posisi manusia Yesus, semua dosamu, semua kejahatanmu. Itu maknanya tentang penebusan. Kalau dia Kejahatan. memberikan ketuhanan dan Oke, kebenaran Bang, dia paham. dengan kuasa dia, Waktu sudah habis. kalau Silakan Pak kekuasaan Markus. dia dan semua dan keilahian dia satu kalimat, Sudah habis waktunya. maka semua Boleh akan masuk ke menanggapi surga. nggak? Tahan. Kami udah boleh menanggapi. Minum air dulu, Vivo. Jadi kesimpulannya hantu belaunya itu siapa, Pung? Hantu belaunya, Pung. Kesimpulannya. Siapa, Pung? Maka Hantu dengan belau. kau Markus manusia, dengan kamu dengan manusia terkutuk. Kamu Tuhan abal-abal. Pak Markus ini.
Gawat ini. Hantu belau. Vivo, Aduh. Vivo, kamu minum air dulu lah. Minum air dulu. Pak Vivo ini Biar sebenarnya suaranya Pak bisa Markus lebih ini menggema. yang belau atau manusia terkutuk yang bener ini ya? Hantu belau. Minum air dulu. Makanya Markus, dengarkan Markus, karena Markus dan Sudah, kamu waktunya udah dan itu habis. semua Waktunya mengangkat minum dari air dulu. dirimu mengambil posisi, maka dosa yang akan kamu tumpuk di dalam hidupmu. Tumpuk Bro, dalam Bentar, ini Gunung Batu Maka dulu kamu dengan sama kata lain, Zulfikar kamu ada tidak yang bisa punya gas air kebenaran di mata dalam yang kamu uraikan. Jangan Bang, jangan gas air mata Bang. Mantap. Minum air dulu, bro. Minum air. Minum air dulu, bro. Bukan Kamu minum bisa air dengar. atau tidak. Jangan kamu arahkan ke sana, kan saya pastikan kamu sebelum kau bicara, bahkan Begini, bro. Tuhanmu saya tantang. Saya udah mengerti Begini, tentang bro. Tuhanmu. Saya pijak Tuhanmu itu. Pijak. Mau? Oke. Jadi Anda bilang Tuhan jadi manusia. Kemudian manusianya yang mati. Benar ya, bro? Mengapa di dalam Kejadian pasal 3 Bentar, jawab dulu. maknanya apa di dalam Saya ikut bukan. kamu nih. Saya ikut kamu. TikTok aja. Kamu bilang Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa kau manusia? Kenapa kamu manusia? Apa sebabnya kamu Loh, manusia? Kamu jawab dulu ini pertanyaan. Iya, supaya kan Kamu saya bilang ambil Tuhan dari jadi narasi manusia Anda sebagai TK. karena dia mau menyelamatkan Saya ambil manusia kau dari dengan TK cara dia karena kamu mati. nggak pernah sekolah, nggak pernah kau membaca Bibel, maka kamu seperti itu sesat. Bukan Bibel, Bible. Ulang, Apa Bible. sebabnya kau manusia? Apa sebabnya kau manusia? Coba jawab dulu. Kamu jawab ini dulu. Saya mau konfirmasi. Apa sebabnya kau manusia? Kamu mengerti makna manusia di dalam hidupmu? Kamu jawab dulu. Apa Kamu jawab dulu. Mengapa kamu dari Tuhanmu mana kamu tahu kau itu- manusia? Dari mana kau Vivo, tahu kau manusia? Tuhanmu itu Diam, kau manusia diam. ya. Dari mana kau tahu Tuhanmu itu manusia? manusia ya. Kamu Tuhan Tuhanmu manusia ya. dan Pak Tuhan Markus yang kamu tadi. arahkan bahkan Tuhanmu saya jadi pijak manusia kepala busuk saya karena dia tampakkan maha nanti Bu. kuasa kan. Enggak, Vivo, dengar Tuhan, saya ngomong supaya bagaimana kamu bisa manusia? paham. Kemanusiaanmu bagaimana? Apa Tadi sebabnya kamu kau ngomong, manusia? saya Dari mana kau diam. tahu manusia? Ini nggak kondusif lagi. Enggak. Tadi kamu ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong Enggak, kamu shut your mouth bukan up. begitu. Shut your mouth up ya. Terlalu saya lama ngomong. kamu bernarasi Buka hanya telingamu Tuhan supaya pun bisa tidak mengenalmu paham. dan Tuhan pun tidak kamu kenal. Iya, kamu kan punya Mana Tuhan. Tuhan pun di dalam Kamu hidupmu. maha kuasa. Tuhanmu yang maha kuasa Tidak, itu di mau dalam- mati, dia jadi manusia. Benar ya? Coba Anda ambil di dalam posisi mengapa Kamu kamu jawab manusia? dulu supaya saya tahu bahwa kamu punya pemahaman begitu. Iya, supaya saya tahu bagaimana nanti hidupmu tentang yang sudah menjadi kutuk Loh, itu ini saya kepada tanya hidupmu. kamu Kutuk. nggak jawab. Begini, saya tanya dulu. Tuhan kamu maha kuasa. Dia mau menyelamatkan manusia, jadi dia harus jadi manusia, benar ya? Kemudian Bukan setelah dia begitu, jadi manusia, dia bagaimana? mati. Ambil pulpenmu. Ini gratis, Aduh, ambil ini pulpenmu orang catat. gimana Mengapa nih? dikatakan di situ? Masih abu-abu nih, saya nggak tahu nih pemahaman Anda. Kamu bilang Tuhan Enggak, maha kamu kuasa mau ngomong menyelamatkan di manusia, dalam kekuatan ciptaannya. keiblisan, di dalam kekuatan setan kamu ambil kepada Pipo dengan kata lain. Nanti saya harap di kau nih, saya pasukan harap di kepala kau nih. busuk. Tuhanmu saya pijak-pijak. Mau berdoa ke 2000 Iya, tahun, itu nggak saya apa-apa, itu pijak urusanmu Tuhan. bro. Itu urusanmu. Saya bilang kamu, Ya gitu. Tuhan kamu maha kuasa. Dia mau menyelamatkan ciptaannya yang namanya manusia. Jadi dia jadi manusia, kemudian baru Tidak dia ada mati saya katakan kan? tadi seperti itu. Bahkan saya katakan kebohongan dan penipuan kamu arahkan. Iya, kamu katakan Pak apa sih? Vivo sembunyinya seperti komberan itu. Wah, bahaya ini. Ini gimana ini? Saya? Coba Opung Vivo ambil dulu Markus pulpen ini kau, pulpen. udah bau karet katanya. Nah, Dia, Opung Vivo dia. ambil dulu Ambil pulpen kau. pulpenmu. Pulpen ya. Catat di dalam Bibel, catat di dalam melalui di dalam. Maka saya katakan kalau Tuhanmu, saya sobek-sobek Tuhanmu itu. Waduh. Memangnya kertas Pak Vivo disobek-sobek. Enggak, karena dia manusia terkutuk, hanya kau tinggal binasa. Pak Vivo yang benar tadi katanya itu sekarang itu manusia tertutup yang benar yang mana? Tadi kamu bilang Tuhanmu manusia. Dia jadi manusia baru mati. Karena dia maha kuasa jadi bisa jadi pasal manusia kan 3 pemahaman ayat itu. 15. Apa Sudah itu nggak usah dikatakan kembali di ke sana? situ. Enggak, harus kembali. Oke, sekarang gimana? Yang Jepang 2000 tahun itu dia manusia ya? Bukan begitu. Mengapa kau manusia? Dari mana kau tahu kau manusia? Bingung aku ini sama orang gila nih bingung. Makanya bukan, maka kalau saya katakan maka mulutmu jomberan, kau telan dari WC semua, maka cara hidup nggak ngerti. Jomberan. Kamu udah minum air belum nih? Nah, maka saya katakan, maka Tuhanmu saya luka, saya pijak-pijak Tuhanmu.
Kalau kamu Pelan-pelan biar mengerti diskusinya apa yang enak, ada, berarti bro. kan- Bukan enak, Ini kok waktu nggak stand up enak. komedinya udah Ya, selesai. Bukan. Kamu setan dan hantu Bukan, belau, kau kok. tinggal binasa manusia terkutuk. Paham? Oke, Opung, Aduh. supaya ada narasi yang lurus, supaya teredukasi seperti Opung biasanya kan teredukasi. Om Markus izinkan bertanya kepada Opung, boleh ya? Boleh Opung ya? Tadi kan Opung sudah Boleh, nanya boleh ya. nih. Opung boleh Opung ya? Saya kenal Opung udah lama nih. Opung ini kan teratur. Capek itu, kasihan, Silakan. kasihan Opung. Silakan Bang Markus, Opung. silakan. Oke Opung, jadi Opung punya pemahaman itu di kejadian 3:15 itu Tuhan datang sebagai Jangan. manusia kan, karena dia mau menyelamatkan manusia. Jangan ke Betul nggak? situ. Aduh, dia mau lari, Pung. Betul Udah. nggak? Jangan biarkan, Pung. Enggak, bukan betul atau Betul tidak. nggak? Bahkan saya kata, kalau kau berbicara seperti itu, bahkan Tuhanmu, saya pijak-pijak. Iya, betul, Pung. Loh, jadi yang benar yang mana? Kamu nih abu-abu nih. Sebentar Tuhan gak Makanya manusia, dengarkan ini Tuhan baik-baik. jadi Kalau kamu manusia. mau menerima, Ini yang jelas yang mana? Biar teredukasi. Opung, biarkan dulu Opung menjawab dengan bijak dan seorang yang pintar ya. Saya tahu Opung pintar. Iya, Toh, betul. Bang Markus bertanya, izinkan dulu. Opung jelaskan baik-baik aja, oke? Silakan Bang Markus. Iya. Kita ulang lagi dari awal. Silakan Bang Markus. Ya, yang menurut saya kan Tuhan itu tidak pernah jadi manusia. Opung bilang jadi manusia, dia bawa ayat firman Tuhan Kejadian 3 ayat 15. Nah, sekarang saya konfirmasi apa benar Tuhan jadi manusia. Nah, kalau dia jadi manusia baru mati, saya mau tanya. Kan Alkitab berkata dari debu kembali ke debu. Nah, bagian mana dari Tuhan Yesus yang jadi debu? Silakan Opung. Silakan Opung. Dengan hormat. Jangan dijawab, Pung. Itu pertanyaan yang menjebak supaya mengalihkan makna Bibel tuh, Jangan Pung. ngomong intervensi. Diam dulu. Biarkan Opung Vivo Jangan dulu. mau, Pung. Jawab, Pung. Silakan Pung. Baik, maka saya katakan kalau kamu mengambil posisi tentang kalimat kata manusia, Perjanjian Lama menguraikan yang otentik dan jelas ada 40 kali kata-kata manusia di dalam Bibel, di dalam Perjanjian Baru. Baik, mengapa dia dikatakan di dalam makna di dalam penulis tentang manusia? Tentu ada sebab-sebabnya. Dengan kata lain, karena manusia dilahirkan dari dosa, manusia siapapun dia, Maria lahir di dalam dosa. Semua manusia dari Adam sampai sekarang ini, manusia lahir di dalam dosa. Lihat, ambil, catat, Mazmur 51 pasal 51 ayat 5. Mazmur 58 ayat 3, Yesaya pasal 48 ayat 8. Catat ayatnya, baca nanti. Oke, Pung. Itulah Ambil pulpen. keadaan Bentar, Pung. Saya konfirmasi dulu. Berarti Enggak, dulu Yesus ambil manusia, pulpen, kau catat. manusia itu berarti Yesus berdosa, Pung. Begitu, Pung. Tadi kan Opung bilang begitu ya. nanti ke sana, nanti enggak tentang mana di dalam Jangan ke dasar, situ, dasar. aduh. Kalau Oke, lanjut, Pung. Lanjut. Dasar Singa dia dulu. bersinga. Biar Jangan teredukasi, ke Singa. situ. Dia bersinga. Lanjut, Pung. itulah keadaan Ambil manusia. Karena itu sebabnya maka ada kalimat di dalam Kejadian pasal 3 15. Karena ada sebabnya maka itu dituliskan penulis. Dan makanya kita ini jangan seperti anak kecil. Lihat kedua. Dan Ya, sebab musababnya pengertian apa biar manusia- jangan terputus. Sebab musababnya itu Manusia. jelaskan dulu biar nggak terputus. Maka kita bahas dulu manusia Anda dan kemanusiaan. Bagaimana manusia yang hidup di dunia ini. Kita lagi bahas Kamu tentang nggak Tuhan ngerti. Yesus. Kamu Nah, bahasa itu itu sebabnya apa? bagaimana Nggak Tuhan ada nanti guna. mengarahkan itu. Memang kamu manusia terkutuk. Terkutuk. Tidak tahu. Manusia comberan itu. Kemanusiaan manusia di dunia harus kita pahami dulu makna manusia di dunia. Oke, Opung sudah, Pung. Ya. Om Markus sudah menanyakan sesuatu dan dijawab oleh Opung Vivo. Sekarang Opung Vivo bertanya kepada Opung Markus. Silakan Opung Vivo, lanjut. Silakan bertanya. Nggak jelas jawabannya, nggak jelas begini. bro. Saya aja, bukan. belum menjawab. Saya Dari Begini, debu Bang kembali ke Markus. debu Gimana nggak pun ada. Biarkan terima, mau Ya, jelas nggak jelas begini. terima aja dulu. Sekarang Opung Vivo Sebentar, silakan. Bro Kasih Markus kenapa pertanyaan. bilang nggak jelas jawabannya, suaranya jelas banget Iya, itu. jelas banget. Kok. Udah biarkan aja dulu. Ya, Opung ya, Vivo. ya. Siapapun Anda. Isinya nggak ada. Dengar. Opung Vivo lanjut bertanya. Bertanya Opung Vivo, bertanya Oke. Opung Vivo. Bukan, saya dengan maaf saudara-saudaraku semua, saya baik di Komal Muslim, di Komal Kristen, saya nggak pernah bertanya. Karena saya memahami pertanyaan saya sampai kiamat pun di dalam hidup dia tidak akan pernah bisa jawab. Tetapi Betul. saya Coba katakan tanya, di dalam ayat itu. coba Coba bertanya, Anda bro. jelaskan mengapa dikatakan di situ manusia di dalam hidup manusia. Jelaskan ayat itu. Mana yang mana ayat Saya itu tidak yang bertanya, mana? saya tidak pernah. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15. Mengapa dikatakan itu nubuatan tentang akan lahir? Untuk apa Terus maknanya yang apa? Anda ambil? Ya kamu jelaskan dulu. Mengapa dikatakan akan lahir dari situ? Siapa yang lahir? Pak Markus nggak Oke, sanggup. saya jelaskan ya. Dengar, Komplikasi. diam dulu ya.
Diam-diam, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah memilih satu metode. Itu namanya metode, bro. Metode yang Metode dipilih gimana Allah. maksudnya? Dia akan datang ke Metode bumi. apa? Maksudnya metode apa? Metode Maksudnya metode itu- apa? Metode cara hadir di bumi. Itu ada maksud itu. Bukan sembarang itu. Di mana? Ah, coba baca pelan-pelan kau Di baca dulu kejadian 3 ayat 15 Coba itu, baca. kejadian 3 ayat 15 itu bahwa seorang perempuan akan lahir itu dia memilih metode itu, dia datang melalui kelahiran. Apa sebabnya ayat ini? Apa sebabnya ayat ini menjadi ada? Sebab dari atas sebelumnya apa sebabnya? Jadi begini bro, Allah Enggak, kita bukan itu begini, maha bukan tahu. begono. Dengar Apa saya sebabnya jelaskan. kalimat ini? Nah, coba. Apa sebabnya? Kamu tanya sama Tuhan dong. Kamu tanya saya untuk apa? Apa Ayatnya sebabnya kan itu ada begini, karena bro. karena ditulis. Begini bro, Apa sebabnya? begini. Ya, karena ditulis. Bro, begini Vivo. Jadi Tuhan itu, sang pencipta itu, bukan ada masalah baru cari solusi. Jangan kamu kata Tuhan pencipta. Bagaimana kau pencipta apa Tuhan? Manusia terkutuk. Ketawa kamu di dalam penderitaan, melatih saya maka untuk berkomedi kayaknya nih. ketawamu mengambil posisimu menumpukan dosa di dalam hidupmu. Itu hak prerogatif sang pencipta. Dia datang, dia memilih datang melalui ciptaannya, dilahirkan. Enggak, jangan kau simpulkan. Maka kau simpulkan Tuhan. Maka di dalam saya Bukan, katakan, itu fakta bro. Itu fakta. dengarkan, saya uraikan sedikit. Mengapa ayat pasal Loh, 3 kamu ayat tanya 15 saya, ini? kamu Karena uraikan lagi. manusia. Karena dia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya untuk mengambil posisi menyelamatkan manusia. Maka ayat ini ada. Kau paham? Paham situ. Yang Pak berdosa Markus. itu semua dari sperma dan yang telur. dituliskan Dia di enggak. dalam Bibel kamu Bro. tidak mengerti. Maka saya katakan Tuhanmu saya Bro bijak dengar dulu, bijak. bro dengar. Saya Semua bawa manusia kepala. berdosa itu, bro. Kasihan. Dia dilahir oleh Roh Kudus. Membedakan antara manusia seperti kita dari sel sperma dan sel Jangan kau ke telur. Roh Kudus bang nggak ngerti Dia itu mana Roh beda. Kudus. Roh Kudus bang nggak ngerti. Roh Kudus roh hantu yang kau tahu. Manusia laknat, manusia terkutuk. Waduh. Samuel, saya mau tidur juga nih. Bukan. Kalau kamu menjadi memorimu akan kalau kau lawan seperti Bibel yang saya uraikan, maka Ini akan saudaranya terganggu Bro Samuel tentang ini. memorimu tentang Lain juga hidupmu. nih. Bukan. Ya, silakan yang lain, Pak Markus turun ke Coba bawah. Luga Tambunan angkat dulu Luga Tambunan. Oke, Bang Luga naik, Bang Luga. Ayo Bang Luga naik, Bang Luga. Siapa mau turun nih? Ini masih pemanasan, pemanasan. Kalau kamu menguraikan tentang Bibel, maka kemanusiaan dan Pemanasannya kamu begini, tidak Pak. bagaimana Apalagi kamu tahu tentang manusia. isinya. Kamu tidak mengerti manusiamu. Untuk sementara Ya skor bro, 10-0 minum air dulu, ya. minum air dulu. Maka saya katakan dengan kata lain di dalam Galatia pasal 13, di dalam Galatia manusia terkutuk persis seperti kamu. Mengarang Tuhan di dalam Jadi Di mana begini, tertulis itu? Bang Markus, kita juga harus menghargai Opung Vivo kan sudah berusia. Makanya dia begitu membara seperti ini karena dia tahu usianya gak lama Siap, bro, lagi siap. gitu loh. Jadi dia harus Siap, bro, membara siap, bro, gitu. siap. Kita harus Siap, hargain siap. itu. Lanjut, gas bro. Silakan ada Gas, Vivo. ada Luga Tambunan, Bang Luga Tambunan, Nabi kita ada di bawah. Kalau mau naik langsung aja request Nabi. Atau diwakilkan oleh Bang Troy. Bagaimana Bang Troy? Monitor Bang Troy? Belum ada Kenapa suaranya. Pak Markus teman-teman. sudah KO ya? Bukan, Pak Markus merendahkan diri dia. Silakan, sabar Harus dulu. kau, Yuk, bukan yuk, sudah sabar. kau. Dia tidak KO. Dia tidak KO. Pak Markus itu Kebenaran dia berkenosis, Vivo itu benar sekali. Mana Nabi kita? Aduh, tolong dulu host. Sungkan diri. Nabi kami suruh naik dulu melawan Opung Vivo ini dulu lah supaya Iya. kondusif gitu. Bukan, kalau anda macam-macam, kalau bukan di cara Alkitabiah, Tuhan anda pun saya lumat, Tuhan anda saya lumat, saya pijak langsung. Silakan. Nggak apa-apa, kalau udah umur gitu nggak apa-apa, ngomong itu nggak apa-apa. Ya. Bukan memang Tuhan anda nggak ngerti, kalau ada Kita Tuhan harus anda itu tahu tidak begitu Opung anda Vivo. berbicara. Karena mana di Vivo dalam sudah kemanusiaan, agak tua. bagaimana anda manusia Betul. nggak pernah memahami kau manusia. Kalau saya katakan kau bukan Betul. manusia. Namanya umur kan kita nggak tahu. Jadi semangatnya itu harus memang Kamu membara harus dulu. tahu dulu bagaimana kamu manusia. Secara kamu hidup pun kamu nggak ngerti bagaimana kau manusia. Nah, itu Maka Pak saya Markus katakan tadi kalau kamu berjawab. manusia yang bermartabat, manusia edukasi. Lanjut. Kamu akan Gas, melihat gas, di dalam gas. posisi di dalam Bibel. Mengapa Yesus menjadi Bang manusia? Nabi, mana Bang Nabi nih? Undang Bang Nabi. Silakan Bang Nabi. Halo Nabi kami, silakan naik Nabi kami.
Sebentar ya, Opung Vivo ya. Terlalu sebentar ya. banyak, terlalu banyak retorika kamu mengatakan bukan. Jadi kau angkat, kau ajak orang lain berdosa seperti hidupmu yang comberan. Iya, Pak Vivo udah melumat orang ini semua. Jadi saya di sini di kubu Pak Vivo. Tapi cuman si Singa aja yang nggak bisa dilumat sama Opung Vivo karena si Singa Saya nggak punya Tuhan. Iya, iya. Saya kan partai koalisinya. Tenang dong, tenang dong. Saya juga pegang Opung Vivo. Ada aku 100, dari aku 100. Saya siapa? Yang pegang nih. Nabi, aduh Nabi kemana nih? Bang Troy, gimana monitor Bang Troy? Saya belum moderator aja nggak bisa naikkan teman-teman ya. Sebenarnya narasinya Opung Vivo luar biasa ya, mengatakan bahwa semua yang lahir sebagai manusia itu berdosa, berarti termasuk Yesus. Jadi Yesus ini berdosa. Begitu ya Opung Vivo ya? Halo monitor Bang Opung Vivo. Sepertinya Opung juga sedang mengalami pendosaan ya. Lagi minum air tuh. Kopi dulu. Bang Luga Tambunan, host bisa nggak naikin Bang Luga? Atau jika saya menjadi moderator biar saya naikin Bang Luga. Oke. Shalom Bang Luga Tambunan. Shalom. Ya, untuk tema hari ini setelah Pak Markus tadi udah keok ya, Belum keok, Pak Julfikar. Anda kan dari luar nggak boleh ngomong keok. Ini kerendahan hati. Tema baru lagi. Kerendahan hati dari Pak Markus, harga ini. Nah, ya mantap. Dia menghargai orang Pak tua. Luga lagi, Pak Luga lagi. Ini Nabi kami nih, Nabi Luga. Monitor Nabi Luga. Jadi Opung Vivo ini membawa kejadian 3 ayat 15 terus. Sekarang saya ingin Opung Vivo berdebat masalah kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Silakan Nabi Luga bernarasi. Boleh dinaikkan host Nabi Luga? Lanjut Nabi Luga. tepuk tangan dulu. Nih, baru bangun gua. Masih ngantuk banget. Silakan lanjut aja. Siapa di sini? Apa temanya? Temanya itu Temanya apa? adalah perempuan. Temanya. Oh, Roh Kudus adalah perempuan. Oke, kalau Roh Kudus adalah perempuan, kan kita tanya nih wujudnya Tuhan ini kan. Oh, Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Iya ya, berarti Roh Kudus perempuan, karena kan Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar yang laki-laki Allah Bapa, gambar yang perempuan Allah Roh Kudus, kan seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya Pak Luga ya. Lalu bagaimana nih pendapatnya Pak Vivo? Bahwa Roh Kudus adalah perempuan. Apakah Pak Vivo setuju? Silakan Pak Vivo dibuka mic-nya. Ada. Monitor, Bro Vivo. Tuhan itu harus berkelamin. Kalau Tuhan tidak berkelamin, kita sudah menghancurkan setengah dari ketuhanan. Ya kan? Kita sudah menghancurkan setengah dari ketuhanan, karena tidak ada gunanya Tuhan Maha Kuasa kalau dia tidak berkelamin. Karena kelamin itu kan satu esensi dengan dirinya Tuhan, gitu loh. Manusia itu sudah identik dengan dua orang, yaitu kalau nggak laki perempuan. Kalau Tuhan juga berbicara, karakternya pasti ada laki, ada perempuan. Jadi kalau ada Tuhan bilang tidak berkelamin, sebenarnya dia sedang menghancurkan Tuhan secara diam-diam. Kalau menolak Yesus sebagai Tuhan adalah penolakan yang secara terbuka. Tapi kalau menolak Tuhan berkelamin itu benar-benar ingin menghilangkan Tuhan. Kalau dia tidak berkelamin, maka dia akan mengatakan Tuhan itu roh. Roh itu tidak berkelamin. Datang lagi manusia terkutuk ini. Maka manusia terkutuk datang lagi nih, manusia terkutuk.
Tenang, jadi kan gue moderator dulu, biar nih anak gak asal-asal ngomong, biar gue moderator. Bukan. Tuhanmu saya enggak nggak ada sama tanda. Bukan. Juga masa lo bilang Tuhanmu. Dia diam. masa lo bilang Diam, Opung saya Vivo tantang anak? Tuhanmu. Saya tantang Tuhanmu, Luga. Saya tantang Tuhanmu. Ah, gimana tuh? Melalui doa Anda, melalui apa? Saya tantang Tuhanmu. Woi, Vivo, Ngapain gas, gua gas, gas. diam. Ini orang gini kan. Enggak lebih dari jomberan mulutmu selama ini saya dengar. Hargai Opung Vivo, mohon maaf ya. Kalau kita saling menghargai Opung Bukan, Vivo. enggak Hargai perlu para dihargai. nabi, Ini Opung. dibinasakan, ini Opung. dibinasakan. Ini dibinasakan, ini bukan Anda dihargai, opung, dibinasakan ini. saya udah nabi. Ya, saya udah nabi. Pak kau Vivo masih minta opung. api dari Masih langit, kemudian- minta api dari langit. Nabi apa yang Haruskan. Anda tahu? Nabi apa? Kamu kan nabi setan, nabi setan, nabi apa lagi? Opung, kalau di dunia orang Batak, lubang Luga Tambunan ini bukan lagi manusia biasa. Ini opui, odo opui. Ah, begitu Bang Luga Tambunan ya. Opui do. Saya Peluga ini bukan opui, Bapak. opu mulai jadi nabolon udah. Saya udah punya nenek moyang Pipo. Kalau di Enggak, makanya kalau kamu makan Tuhanmu, saya masukkan ke parek, saya bisa di parek Tuhanmu. Parek Tuhanmu. Mana? Jadi kemarin itu teman saya dapat penglihatan. Bukan kemarin. Minta tolong. Anda doa, melalui doa. Mari kita berdoa masing-masing mungkin. Apa yang terjadi bagi Anda, bagi saya? Masing-masing mungkin. Bagi Anda, bagi saya. Saya tantang Anda dengan doa. Anda berdoa, saya berdoa. Bisa menjawab, Saya udah. tantang Anda dengan doa. Anda berdoa, saya berdoa. Enggak, Roku di situ Kalau laki Anda sama kau kenal perempuan, Tuhan jawab yang dulu. benar, apa yang terjadi? Kalau saya arahkan kepada Anda, saya doakan Anda. Anda mau? Saya arahkan kepada. Saya tanya Roku di situ laki apa perempuan, Bukan. kok malah mendoain orang. Bukan. Ya kalau kamu mengatakan tadi seolah-olah kamu mengenal Tuhan, maka saya katakan Tuhanmu, Tuhan paret. Bergumul di paret. Opung, saya tengahin. Gak usah. Bentar. Gak usah kebiabel-abel. Gak usah balawak. Kita terlalu lama Bentar, kau bicara Opung. tentang ketuhanan. Tetapi Vivo, Tuhan tidak mengenalmu dan Vivo. kamu tidak mengenal Tuhan. Karena kamu bukan dari Bibel yang kamu arahkan. Lalu kau ciptakan Tuhan pikiran akalmu. Maka saya binasakan Tuhanmu. Opung Vivo, ya kita diskusi bisa Opung Vivo? Bisa ya? Bukan diskusi Opung Vivo? namanya. Enggak, Jadi ini bukan begini, diskusi lagi. Opung Vivo, ini kami Saya melawan setan di Komal ini, saya melawan setan. Opung Saya tidak ada Vivo. kompromi dengan itu. Opung Vivo. Jadi begini, Mulutmu pun diam. Mulutmu pun diam. Kamu pun Jadi saya kan moderator lah. Kalau begini debat Diam kau. apaan ini namanya? iya kita debat. nggak bisa diskusi. Leluasa Opung Vivo. kamu, kalau kamu berdosa, jangan kau arahkan, kau tarik lagi orang lain berdosa. Gunung Batu jadiin moderator Manusia, dong. enggak, bukan kita gitu bisa manusia ngobrol. terkutuk. Kamu katakan Tuhan perempuan, Jadi, Tuhan laki, Tuhan berkelak, Nabi Luga, manusia jadi laknat, manusia penglihatan terkutuk. itu gimana Nabi Luga? Penglihatannya Hah? Nabi Luga seperti apa tentang Vivo, Opung Vivo? Jadi waktu itu kan teman saya si Bang Rey orang Bukan temanmu, bukan kasar. temanmu yang bicara, maka saya katakan bukan Dia temanmu, dapat saya dengan Anda. penglihatan, si Kekuasaan Vivo apa masuk yang Anda neraka. tahu, apa Opung, yang Anda sebentar, tahu, tidak Opung. hidup tentang Tuhan. Woi, Gila, Tua nggak bisa ganti-gantian ngomongnya parah. ngomong ke orang gila. Jadi bukan yang bis, gila, karena moderator kamu aja. mengatakan yang orang- maka saya Udah katakan tua, Anda, harusnya manusia lebih terkutuk, legowo. manusia laknat. Kau kurang paham? Vivo, Opung Vivo dengar tuh Delis lagi ngomong tuh, udah tua, jangan terlalu Kalau ribut. sudah tua harusnya lebih Kalau legowo. kamu menguraikan bukan dari Lebih Alkitab, bukan tenang. kamu coba kamu bernarasi tentang Bibel, karena kamu setan. Oh, kalau Tuhan Saya saya lumat. setan, Saya berarti hancurkan kamu. Tuhannya Opung Vivo Demi juga setengki setan kamu dong. dengan Yesus Kristus Tuhan, maka kamu lupa Gak usah tengking. ngomong Yesus. Keluar kamu dalam hidupmu. Kalau gak usah ngomong Yesus, Oh, benar. kalau Opung Vivo masih menghina orang. Stop saying about Jesus Christ. Kamu manusia terkutuk. Anak-anak tuh. Jelas? Suara saya? Itu nasihat itu. Kalau saya yang saya terkutuk, berarti Opung juga terkutuk. Terlalu banyak kamu katakan tentang Tuhan, maka Tuhanmu saya masukkan ke parit. Dewis. Saya Oh, mau berdua, pernah dua ngomong Tuhan. Dewis, kamu silent dulu. Ini kita harus menghargai Opung juga. Ya. Jadi begini Opung,
saya belum jadi moderator ya. Boleh izin opung ya. Bukan ada begini, pengendalian bukan diri ya. begini. Dengar, mengapa saya katakan, dengar. Saya rekan dulu. Mengapa saya katakan kepada Luga, saya mengerti dan memahami sampai mana Tuhan Luga ini. Saya bisa pelintir Tuhannya. Are you sure? Tuhanmu. Are you sure about that? Kok jadi kesombongan ya Kamu Bang menarasikan Viko ini? secara bukan secara alkitabiah. Kamu coba mengarahkan di dalam kebenaran tentang kuasa iblis. Hati-hati loh, Bung. Ada satu Opung orang Vivo sombongan sama sama Dewi saya saja, dan dia Dewi gagal. saja diskusi. Kalah diskusi. Dia kesombongan Oke, sama saya, dia baik. kalah diskusi. Dia kalah. Bukan. Siapa lagi mau saya pelintir Tuhannya? Siapa lagi mau saya pelintir Tuhannya? Itu Dewi situ. Coba. Menyedihkan ya. Bahas Alkitab, menghina Kenapa Tuhan orang. kau Yang mana Tuhan ini? ini belum berkelamin Kamu luga sampai lagi, hari ini. kamu luga. Kenapa? Coba. Udah nggak usah ada Buka begitu-gituan. Tuhan kacamata dulu biar lihat. Tuhan Roh Kudus sama Bapa kenapa belum berkelamin? Kamu berdoa bagi Pipo. Baik, kalau begitu Kenapa? kita adu doa. Anda mau? Anda berdoa di situ, saya berdoa di sini. Anda mau? Ken- Saya berdoa di sini. Ayo Kenapa? sama Ya udah, saya aja. doakanlah, doakan. Ayo sama Ayo. saya aja, sama saya Dalam berdoanya. nama Yesus, segala Vivo, setan berdoa kurang sama ajar, Dewi, hancur coba dalam nama berani. Yesus. Mana Ayo, torompemu? Imanio. Mana torompemu? Torompemu mana? Mana torompemu? Hancur dalam nama Yesus. Ku hancurkan dalam nama Yesus, kurang ajar ini anak setan Kupijak-pijak, dajjal. Terkutuk. kupijak-pijak Tuhan muluka, kupijak-pijak Ku Tuhan. pijak pala kau, Vivo. Dalam nama Yesus. Hati-hati kena Bang Gunung Batu tuh. Sebentar, ini ada Pijak pala pelanggaran. kau. Pelanggaran. Nah, lo udah terompet sama kalah udah bertanya. Udah. Itu karena kartu kuning Ku tuh. hancurkan Vivo. kembali. Kartu kuning. Dewis, ini laki-laki semua ya. Ya, izinkan laki-laki aja yang ngomong dulu Dewis ya. Ya, coba Masalahnya saya nggak suka Yesus Kristus dibilang berdosa. Di mana ayatnya tertulis? Dewis, nanti dulu Dewis, Oke, Bang Luga dengan Bang Vivo dulu. Bisa sabar nggak Bang Vivo? Tolonglah Bang Vivo ya. Bolehlah Bang Vivo ya. Kita sama-sama pengendalian diri. Kalau kami sesat Jadi menurut Bang Vivo, memang Tuhan, jadi benarkan kami, silakan. inilah yang disebut Eporus dari Tritunggal Udin Petot. Nah, silakan kita sambung. Nah, jangan dia. bicaramu Vivo. karena kamu dalam mulutmu itu adalah harimaumu. Kau bicara hanya muncungmu yang bicara, maka kekuasaan iblis kau anggarkan, kau tampilkan. Sebentar dulu, jangan panggil Pak Vivo, panggil Mas ya, biar lebih sopan. Mas ya. Karena kamu, dan saya katakan kepada Anda Luga, kamu itu hanya tinggal waktu kau akan binasa. Sementara kamu memaparkan seperti itu, kekuasaan iblis kau hadapkan kepada saya lumas, saya masukkan Tuhanmu jembera. Sabar Mas Vivo, sabar Mas. Kenapa tuh tidak berkelamin sampai hari ini? Padahal bidong kau kalau dipotong gimana rasanya? Ayo coba jawab. Begitulah secara hidupmu, maka saya katakan kau manusia terkutuk, manusia laknat. Bicaramu tidak ada makna, tidak ada edukasi yang kamu peroleh karena kamu adalah bukan manusia sebenarnya. Hanya kau bicara secara sosok, tetapi kehidupanmu bukan manusia secara kehidupanmu karena makna manusia di dalam hidupmu kamu nggak memahami. Allah Bapak laki apa perempuan? Maka saya katakan kamu manusia nggak? Coba jawab dulu. Kau manusia nggak? Manusia, saya berkelamin. Dari mana kau tahu kau manusia? Dari mana kau tahu kau manusia? Dari mana kau tahu kau manusia? Ya saya udah ngaca saya manusia kok. Dari mana kamu tahu kau manusia? Iya dari itu aja. Mulai kapan? Dari KTP Bu, dari KTP. Itu Galudin Petot memang lagi dihancur. Makanya kamu nggak memahami hidupmu tentang Tuhan. Maka dengan demikian saya katakan, kalau saya katakan kepada Anda, karena saya memahami tentang hidupmu, Tuhanmu saya masukkan kepada busuk menjadi WC. Kau mau? Jelas kan? Itu Tuhannya Tuhan Yesus. Jadi bukan tuh. kamu lagi saya, bukan kamu lagi saya tantang, Berani, yang kamu sembah saya tantang. Bukan kamu yang saya tantang, karena saya memahami kamu dipakai iblis. Kamu dipakai, maka iblis yang ada di dalam hidupmu saya tantang. Ini pasti masuk neraka nih aki-aki ini.
Bukan, yang bukan kamu saya tantang secara kemanusiaanmu, tetapi hidupmu yang dirangkul dibungkus setan. Setan di dalam hidupmu saya tantang. Saya masukkan kepada busuk, saya lumak-lumak, saya pijak. Paham? Masuk neraka lah kau, Eporus Udin Petot, Tritunggal Udin Karena Petot. saya memahami tentang apa yang dari mulai bukan dari hidupmu secara kemanusiaanmu, tetapi setan melingkarimu, membungkusmu. Begitu rupa kamu tidak pernah sadar, karena kamu hanya tinggal binasa. Maka saya katakan kau manusia terkutuk, menguraikan tentang Injil, tetapi kamu dikuasai iblis. Itu nabi kami Bang Vivo, jangan ganggu nabi kami. Tolong dong. Kau jelas Jadi dengarkan. memang- jadi Semakin dia- kamu dia- menantang, sebentar. semakin kamu mengarahkan dari Bible tidak sesuai dengan konteks dan teks arahnya, kamu tinggal waktu atau Kejadian tuh ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut enggak kepada gambarnya. intinya aja, karena kamu mengarahkan di dalam kepada intinya aja, enggak usah lagi bermuluk-muluk. Saya tantang Tuhanmu. Intinya Diam kau, diam. agamamu Diam. Nggak ada menghilangkan intinya, kelamin Tuhan. diam. Kurang ajar nih agamamu ini. Menghilangkan kelamin Tuhan. Tuhan itu laki-laki dan perempuan, kau hilangkan. Kau bilang Allah Bapa tidak Kamu berkelamin. Kau dibungkus bilang Roh Kudus kuasa tidak iblis dan berkelamin. setan, maka bicaramu seperti itu manusia terkutuk. Kau yang terkutuk, masuk neraka kau. Udah Mujizat apa yang kau bisa? Mujizat apa? Pelanggaran lagi, pelanggaran. Kemarin saya lihat, bayangin ya, saya melihat Vivo, pas dia lewat depan Beelzebul, dia tiba-tiba buka celana. Ayo, celana di depan Beelzebul. Tapi si Vivo disodomi sama Beelzebul. Begitulah Gimana secara tuh, Pak hidupmu Vivo? menguraikan Tuhan. Maka dengan kata maka Tuhan Anda, kalau saya katakan lebih parah lagi nanti, kamu akan jebol, kamu akan jadi stroke. Kapan aja Bang? Saya masih ada per. Dengarkan, saya masih ada per. Coba, kalau coba, tidak nanti katakan. Anda bisa, Coba. maka Tuhan Anda bisa saya binasakan, biar kau kenal. Kau paham? Tuhan Yesus tuh, bro. Oh, ini Berani? ini yang lagi berdebat Tritoxid lawan Merconnya. Enggak, sekarang angkat si Pacelo berhadapan sama Vivo, coba. Terlalu banyak kau juga membicarakan ketuhanan, maka dikatakan Tuhan yang Orang kamu sabar kenal bukan dikasihani Tuhan sapi, secara Reko. alkitabiah. Maka dengan Vivo kau ini dikuasai dekat hunter, iblis yang Hati-hati, mengapakan, yang mengontrol kehidupanmu, saya tantang kehidupanmu iblismu itu. No, Saya Tuhannya belajar Vivo manusia. iblismu itu. Apa Vivo, aku mau nanya, apakah benar kata orang-orang bahwa kau adalah akar dari kejahatan? Iya, gila. Apalagi lu Iya, gak? ini. Apalagi? Hei lu gak Anda mana Kemarin kamu? bilang katanya Vivo orang kau- sesat loh. Kamu mujizat lah, nabi lah, nabi setan. Ini kan- Mana kamu nabi setan? Bukan. Woi nabi setan. Katanya gue Vivo Woi, nabi ini, setan. gini loh, katanya gue dengar Vivo ini udah sampai bunting. Bukan gua diajar Tuhanmu kau di berdoa tempat. kepada Vivo. Kau doakan Vivo. Bagaimana Bukannya menurutmu luka yang Tuhanmu? Saya bunting. masukkan ke paret. Saya tantang Tuhanmu. Saya masukkan ke paret. Woi, Tuhanmu. Kenapa Vivo pantat kau dihajar sampai robek katanya sama si Beelzebul? Apa tuh penyebabnya? Maka kamu tidak mau memahami bagaimana kau manusia. Kamu bukan manusia. Kenapa sampai robek katanya pantat kau? Iya dihajar Begitulah pantat cara si hidupmu Vivo. barangkali. Maka Sampai saya katakan bunting kepada katanya. Anda, apa yang kekuasaan di dalam Tuhanmu? Kekuasaan apa ya dalam Tuhanmu? Sekedar informasi Bang Pipo, TikTok sekarang agak sensitif, jadi kosakatanya agak di minimalis untuk kata-kata yang seperti itu, Bang. Jadi Aku udah Dengarkan report, Bang. kebenaran dan dengar TikTok pun mengenal kebenaran, mengetahui makna di dalam kebenaran. Jangan kau Vivo sangsi. Dajjal. Diam dulu Tahu kau. kebohongan yang dia. kau peroleh, maka Orang kamu mana akan tuh diberi. Vivo? Kalau kebenaran itu muncul, maka Kenapa kata-kata kau lain yang saya bersetuju reka, dengan bahkan Beelzebul? saya, dengarkan. Saya tanya. Kalau saya Kenapa diberi kau kata-kata bersetubuh kalimat di dengan dalam Beelzebul? kebenaran tentang Bibel, silakan. Kenapa kau bersetubuh dengan Beelzebul? Maka saya katakan kepada Anda, Kenapa lu gak manusia bocor, siapa, Pipo? karena kamu adalah manusia terkutuk. Naikkan Karena host, Tuhanmu pun pakai saya buan, host, katakan, pakai buan aja. Tuhanmu pun saya Biar bawa enak ke paret dan saya diskusinya. lumat-lumat, saya pijak-pijak Tuhanmu juga. Kalau ada kamu bernarasi seperti itu. Kalau kau bukan Tuhan Kau paham? yang kupijak, kaunya yang kupijak langsung. Kelar.
Ngapain Tuhan kupijak kepala kau yang kupijak? Kalau kau berhadapan dengan muka dengan saya, sebenarnya kamu akan bertelut kepada saya. Jadi Tendanya kau teman-teman jumpa. di bawah dipahami aja karena mereka ini baru keluar dari kandang biasa sih. Host, Kadang-kadang tolong naikkan Pak Kembuan aja, host. Pak Kembuan biar kita di sini agak enak diskusinya rame-rame, ya kan? Pak Kembuan, Abu Vivo, dan juga Nabi Luga. Gunung Batu ini roomnya Wanes apa Tritunggal sih Gunung Batu itu? Enggak, jangan kau berdarah sila. Enggak, jangan kau perempuan, kau manusia laknat. jangan dialihkan Luga. Ya, silakan berdebat sama Vivo. Pak Celo, bentar dulu Pak Celo. Ya, teman-teman Wanas diam dulu bentar. Naikkan dulu Kembuan. Bisa nggak Kembuan dinaikkan? Tapi kasih tahu dulu Kembuan, masih sakit nggak? Jangan gini Pak Celo, kamu jangan menghakimi dulu. Yang itu. Sebentar. Ya, iya, kadang-kadang sih. Naikkan Pak Nggak Kembuan jelas tuh. juga, Kembuan. Ini jadi Nabi ada dua nih. Dua Nabi melawan Vivo. Silakan. Atau Pak Celo turun bentar. Sebenarnya- Enggak, bukan lagi, bukan. sebenarnya- Mau Kembuan, mau hantu belau, silakan naik. Saya lumat. Saya pijak Tuhannya. Sebenarnya si Kembuan ini manusia terkutuk sebenarnya. Kembuan versus Nabi versus Vivo. Ini penatua semua nih. Silakan Pak Celo. Kalau nggak salah dia ini Bagaimana kalau Pak Celo, bukan salah bagaimana? Coba Anda. Coba Nah, gini dulu. dulu. Mending gini. Soalnya gini, Oh, bentar, Wanas sudah ada perwakilan di atas. Bentar dulu. Jadi, Bentar Pak dulu. Celo kan Saya mohon dengan di- sangat. turun bentar, Tolong turun bicara saya bentar. sedikit. Enggak, saya minta tolong dulu saya Oh, sebagai oke, yang oke, ada di oke. Komal. Si Pipo turunin Izin, aja, ya. si Pipo turunin Izin, ya. aja. Udah tahu gila Izin naikin. ya. Izin dulu saya kepada Anda, host. Izin ya, boleh ya. Gunung. Ngapain kau minta izin? Kenapa kau nggak Baik. berani maki-maki dia? Baik, izin dulu ya. Begini Luka, saya akan doakan Anda di Komal ini detik ini. Anda mau? Gigi Saya aku tengking. doa sama kau orang gila. Iblis yang melingkupimu, Lah, yang kau mengarahkan kemarin semua kenapa- hidupmu tentang kenapa- iblis. Gunung Batu, host, Saya doakan ya. minta izin naikkan Saya Pak doakan Kembuan Anda. lah, please. Bentar Supaya dulu, perutnya rame. Bentar dulu, weh. Saya izin dulu kepada host. Udah Host, nyerang izin. nggak, Luga? Saya doakan dulu ke Anda, Luga, supaya kuasa iblis di dalam hidupmu akan terbongkar, akan saya cengking. Anda mau? Lah Luga. kau aja anak setan kok, ngapain kau doain orang? Masa setan ngusir Kalau setan? begitu doakan saya, Nggak boleh doakan dong. saya. Ya. Doakan saya. Anda mau? Aduh, ngapain pula Woi. kau didoa kau udah mau masuk Si neraka. Jangan ketakutan kamu, manusia laknat, manusia iblis, manusia iblis. Kami iblis. Bang Vivo, kalau setan ngusir setan itu nggak bisa, Vivo. Nggak ada keajaiban. Saya kasihan kasihan saya melihat Luga, saya kasihan. Sebelum ada terang sedikit, terima Yesus di dalam hidupmu. Sebelum kau binasa. Waduh. Kamu terlalu yang jauh. manusia. Kamu terlalu dalam, kamu di lumpur dosa. Terlalu Yesus dalam, yang kamu di mana, bro? lumpur dosa. Kamu hampir tenggelam. Semakin matang dosamu, Vivo. semakin matang dosamu nanti tentang penguraikan tentang Tuhan, kamu akan lenyap. Vivo, Yesus yang mana? Yang manusia? Masih ada kesempatan terang sedikit cahaya kebenaran tentang Alkitabiah di dalam hidup. Oke, host, terima Yesus menuntunmu. naikkan. Bentar dulu Bang Pipo, naikkan Bang Kembuan biar saya yang turun ke Ini bawah ya. tuntas dulu si Luga, Bang tuntas Kembuan. dulu si Luga ini. Enggak, tuntas dulu si Luga. Gimana Luga? Waktu saya pun nggak banyak lagi. Gimana Luga? Saya tetap menghargaimu sudah sebagai dapat manusia. penglihatan kau akan menuju neraka. Kau minta-minta ampun, kau panggil-panggil namaku. Luga tolong. Kami Enggak, sudah saya berdoa. doakan dulu Anda. Saya berdoa dulu khusus di detik ini kepada Anda. Saya berdoa kepada Anda. Buka hatimu. Sebentar ya, inilah teman-teman yang dibilang ahli Bukan Taurat. teman-teman, saya berdoa Ahli untuk Anda karena Taurat, kamu dibungkus setan. pengajar-pengajar Karena kehidupanmu selalu diarahkan melawan kepada Yohanes kehidupanmu Pembaptis. tentang kenikmatan dan di dalam hidupmu adalah terkutuk. Maka saya angkat dari doa saya kepada Anda. Anda mau membuka hati Sabar Anda? berdua, ini Inilah ada lagi kamu pengajar-pengajar ini. sesat, ya. Ya, Pengajar-pengajar Bapak sesat Lucifer lagi yang mau- selalu melawan lagi para datang, nabi, lagi datang. yang selalu melawan Yohanes Pembaptis. Enggak, saya doakan dulu Anda Luga. Rendahkan Nggak hatimu, perlu Nabi saya kau tidak doakan. pernah membenci Manusia kamu di terkutuk, dalam kau kehidupan ulang-ulang tentang meledak. kemanusiaanmu. Enggak, saya doakan dulu Anda. Kau. Boleh?
Saya tengking dulu di dalam hidupmu. Kau Kuasa iblis dajjal yang kamu kau. peroleh selama Ya. ini. Dajjal terkutuk, manusia tua, udah Karena dibilang saya kau masuk memastikan neraka. Tuhan tidak mengenalmu Memang dan kau kamu tidak pasti mengenal masuk Tuhan. neraka. Supaya kuasa kegelapan setan yang membungkus hidupmu akan saya bongkar dengan doa saya. Anda mau? Manusia neraka. Saya doakan. Anda saya doakan. Salahmu aja setan. Anda saya doakan juga. Nggak perlu kan. Karena kamu tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan pun tidak mengenalmu. Di dalam Kamu dibungkus iblis setan. Ngomong terus saja kamu. Tolong sama saya. Ya di dalam Nggak, saya doakan dulu Anda. Minta tolong. Boleh? Dia panggil nama saya. Luga tolong saya, Luga tolong saya di dalam penglihatan Saya itu. doakan Kau Anda masuk yang neraka. diikat oleh iblis, Nggak yang perlu kau dirantai iblis mendoakan. secara hidupmu. Kamu udah dapat penglihatan, kau masuk neraka. Kamu kau gelap. minta tolong. Kamu Kau adalah panggil hidup di namaku, jomberan yang kamu telan di dalam semua adalah penglihatan kegelapan. itu kau minta tolong. Luga Terang tolong dari saya. kebenaran dari kasih Yesus akan mengalir kepadamu apabila kamu mau menerima biar saya doakan. Anda mau? Kau aja udah kita lihat masuk neraka, ngapain kau doain orang? Bisa saya doakan Anda? Nggak perlu. Ikhlas hatimu. Doakan aja. Ikhlas hatimu. Doakan aja. Jangan kau takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Doa saya akan menyertaimu. Doa saya memohon kepada Tuhan Yesus membuka hati pikiranmu menjadi kamu ceria di dalam hidupmu mengenal Tuhan di dalam kebenarannya. Doa, Anda mau? doa Lipat untuk tanganmu. Saroni aja. Doa untuk Saroni aja, bro. Ini begini loh. Ini gunung Enggak, saya batu doakan ini dulu, kan ngadukan kecewa begini, banget. begini, begono, Ngapain? begini, begono. Kalau tidak, kalau ada Tuhanmu mati, kita adu dua. Ya udah doain Seperti aja Elia. tolong. Keluarkan aja doa kau. buka hatimu. Buka hatimu, biar saya doakan Apaan Anda. buka Ya, buka hatimu. hatimu? Orang kau aja setan. Kamu tertutup di dalam kebenaran tentang firman Tuhan. Kamu dilingkupi setan, diikat dan dirantai setan kuasa kegelapan. Kami udah dapat penglihatan kau Saya masuk neraka, mengasihimu kau minta juga. tolong. Cara pribadi saya mengasihimu. Buka hatimu, saya doakan Anda pada detik ini di Komali ini. Kesempatan Ini masih yang ada. Saya pikir kan Kesempatan. penglihatannya si Ray itu kan Kesempatan bukan dua kali datang, Ternyata ada benar, sekali belum kesempatan yang nggak ada. Manfaatkan kesempatan itu kalau ada mau. Dengan narasi, dengan kerendahan hati, saya berjanji kepada hidup teman saya seorang mendoakan nabi Anda udah dengan dapat ikhlas. penglihatan, kau di neraka minta tolong, panggil nama saya. Luga kau bilang Kamu diikat neraka. iblis, diikat setan. Kamu dari setan. Kalah telak Luga ya, kalau sama Vivo ya. Kamu Bukan tidak kalah pernah telak. kamu ragukan itu bahwa saya katakan kuasa iblis yang merangkulmu. Enggak, si Vivo Kasihan juga saya. kalau bernarasi kayak jual ini, kayak Baik, itu orang maka yang dengan kata lain menjual dengan jiwakan. kuasa Tuhan Kenapa bersama dia dengan ngomong hati seperti bersama-sama itu? berdoa kepada Karena Anda. dia Saya takut doakan kalah dulu Anda. berdebat, makanya dia Vivo, teriak-teriak kayak orang gila. sebentar Luga. Vivo, Supaya saya kemarin memahami di dengan kata lain Luka. demo di bagian Kalau kamu mana, nanti Vivo? saya doakan, mungkin di dalam minggu ini kamu akan melihat kebenaran tentang Injil di dalam kebenaran itu. Kamu tidak pernah waktu mengenal demo di mana? Maksudnya, Vivo, Tuhan tidak orasi di berkelamin, mana Vivo. demo? Ya, supaya Tuhan saya tidak memahami bergerak. dengan itu. Tolong dia host, izin dulu biar saya doakan dulu si Luga Tambunan ini. Supaya dia jangan dibawa kekuasaan iblis selanjutnya. Ini udah dirantai ini di dalam kekuasaan kegelapan. Gak pernah sadar dia. Pedusta. Gak pernah sadar. Bang Vivo, saran Kamu saya sekarang begini, Bang hidup Vivo, di dengar lumpur. dulu. Semakin kau bergerak tentang narasimu, semakin dalam kau masuk ke dalam lumpur Jadi di dosa. dalam Semakin kau penglihatan bergerak itu semakin diam lama, nggak, semakin Bang? lama. Akhirnya nanti kegelapan yang merangkulmu. Tolong panggil nama saya. Luga tolong saya, Luga di bawah. Itu di dalam penglihatan itu masuk Bang neraka. Vivo, Bang Bukan, Vivo. makanya kau Luga, saya katakan, Iya. maka saya katakan dengan Anda, tolonglah saya, Bang Vivo supaya sakit saya juga. berdoa untuk Anda. Iya. Kalau Bisa saya diam, tidak diam, berdoa diam, dengan diam. Anda, Iya. maka Diam, dengan diam. kata lain, kamu Diam akan dulu. ditangkap. Jadi, teman-teman. Manusia terkutuk, manusia laknat. Kamu Luga, manusia tem- terkutuk, gak mau kamu Jadi didoakan. teman-teman, beginilah orang kalau Di memang media udah dulu, bro. mau masuk mau neraka udah nggak bisa ditolong, nggak bisa debat Vivo, normal lagi. Udah Vivo itu teriak ada aja. petugas Udah rumah udah sakit neraka. jiwa di bawah, cari itu. Tidak perlu lagi Iya, buka jadi gini, retorika-retorika Vivo, kau dengar dulu. bawakan. Hidupmu. Berat, bukan saya mendahului Tuhan, bukan. Tapi ingat, semakin kau berbicara, semakin kau tenggelam di dalam dosamu. Semakin lama, dosa sudah matang, kamu akan binasa. Dibilang kita udah melihat kau di neraka kok, gimana sih bodak? Ini susah kali diajarin aki-aki blow on ini.
Udah dibilang kita udah dapat penglihatan kau di neraka, minta tolong. Itu ada panggil petugas Luga rumah lagi. sakit jiwa datang tuh di bawah. Panggil nama Luga lagi, Luga. Karena kamu tidak memahami tentang kehidupanmu. Maka dulu. saya katakan, jangan kau warakan. Maka saya katakan, karena kamu sebelum bicara, saya sudah memahami apa yang di dalam hidupmu. Setan yang berkuasa itu, tanpa kamu mau diusir, itu akan merangkulmu selama hidupmu. Beginilah orang Boleh kalau waktunya, sudah teman-teman. memang tersesat. Kita mau roomkat saja. Nanti buka room lain jauh di sana. Lagian kau bukannya kau kick aki-aki kayak begini. Ya, lain jauh buka room baru di sana. Kita ke room lain. Istirahat. Oke, minta maaf semuanya. Oke, Has. Lanjut, Has. Sudah merungkat saja. Oke, lanjut, Kasih lanjut. semuanya. Petugas rumah sakit jiwa udah datang tuh. Ya, oke. Thank you Lanjut. semuanya, thank you, Berkati. thank you. Semoga yang masih miring-miring. Ya bisa- begini, bentar. Thank you. Halo, sedikit dulu kepada saudara-saudara. Mana dia? Begini, maaf ya. Saya menguraikan dari firman Tuhan bukan berarti saya hebat dan suci, bukan. Tetapi semua narasi Anda tadi termasuk Luga, termasuk Marco, hanya tinggal kegelapan di dalam hidup dia. Oke. Apa lagi? Makasih host, Anda menaikkan saya. Tapi bila perlu, Anda pun bisa saya gas. Oke? Baik, makasih. Saya akan turun.